Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo Sobat Kampus Riau. Terima kasih sudah menyempatkan hadir waktunya untuk mendengarkan podcast Suara Kampus Riau. Di sini perkenalkan nama saya Anisha Aulia dan rekan saya. Perkenalkan saya Herwanto. Di sini kami kedatangan narasumber yang sangat hebat, keren, yaitu Profesor Reno dari Universitas Hang Tuah. Prof, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semua sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya ke sini, Prof? Ya lumayan hari Minggu weekend ya. Ada kegiatan dari pagi sampai sore ini? Ya paling ada sedikit Zoom aja, tapi ya is okay. Ya, yang kita takutkan di hari Minggu ini paling macet ya di Pekanbaru ya. Ya, apalagi tadi pagi ada eventnya. Ya, ada Bayangkara Run. Benar-benar. Prof, boleh nggak dok, Prof, sampaikan profil singkat tentang Profesor Reno? Oh ya. Baik nama dan sekarang sedang menempuh pengajaran di mana gitu. Baik, nama saya Reno ya. Saya dari dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Ya. Dan memang kalau tugas harian saya itu di Universitas Hang Tuah Pekanbaru di LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Tapi kalau kegiatan di luar ada beberapa kegiatan yang saya ikuti, tentunya seperti akreditasi sekolah, kemudian akreditasi perguruan tinggi. Kebetulan saya juga asesor di situ ya. Ya paling kalau kegiatan-kegiatan paling olahraga ya, olahraga saja. Mau olahraga saya agak aneh daripada yang lain ya. Olahraga saya itu saya hobinya diving gitu. Iya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema tips dan trik agar mahasiswa senang terhadap dosen. Baik Profesor. Nah, sebelum kita masuk pertanyaan pertama nih, mungkin teman-teman dari kampus-kampus lain juga penasaran, bagaimana sih pandangan awal menurut Profesor seorang mahasiswa untuk bisa mendekatkan diri kepada dosen-dosen agar tidak ada rasa kecanggungan ataupun takut terhadap dosennya itu sendiri. Mungkin Prof bisa memberikan pandangan. Oke, sebelumnya mungkin ini temanya menarik ya. Bagaimana mahasiswa itu bisa disenangi oleh dosen dalam artian positif ya. Nanti takutnya disenangi oleh dosen dalam artian ini nanti kacau lagi kita kan begitu ya. Jadi kalau tips and trick itu sebetulnya kita sebagai mungkin ada juga sebagai mahasiswa di sini tadi ya udah kenalan sedikit dari Umri sama dari Universitas Riau ya kan. Nah tentunya dari tips and tricks bagaimana supaya kita disenangi oleh dosen itu sebetulnya ya kita mengikuti saja ya. Sebetulnya dalam artian kita harus bisa membedakan antara mahasiswa aktif sama mahasiswa yang mendominasi. Nah, ini pernah dengar nggak seperti ini nih ya? Aktif dalam artian kadang dosen itu sudah menjelaskan, tapi dia bertanya lagi gitu. Artinya itu apa? Kalau kita bisa menilai dosen seperti menilainya, berarti ini anak tadi mendengarkan atau tidak sebetulnya. Nah gitu ya. Mendominasi dalam artian di sini adalah bagaimana mahasiswa itu sebaiknya itu lebih bisa memberikan pendapat atau bukti kepada teman-teman sekelasnya gitu ya. Jadi nantinya tentunya dengan adanya seperti itu memberikan kontribusi nanti di kelas ya, sehingga nanti itulah oh ternyata ini anak ada kontribusi untuk kelasnya, bisa memberikan suatu wawasan pada kelas-kelasnya ya. Jadi kadang dosen melihat seperti itu, wah ini suatu potensi yang bagus, mungkin begitu ya. Berarti keaktifan mahasiswa juga dinilai ya? Keaktifan mahasiswa sangat dinilai. Aktif dalam arti bukan mendominasi ya. Kadang ada mahasiswa yang saya bilang tadi ya, dia pengen menjadi pusat center, kan gitu ya. Pengen diperhatiin jadi pusat ini, tapi yang dia jadikan itu adalah hal yang kurang berkenan bagi dosen, ya ibaratnya yang kurang ada dampaknya kepada teman-temannya, yang pengen menonjolkan diri dia dengan dia aktif, tapi sesungguhnya di situ dia tidak memberikan kontribusi nyata kepada atau pengetahuan-pengetahuan yang dia berikan untuk ke teman-temannya begitu. Baik, luar biasa. Ada nggak nih Prof momen mahasiswa tertentu yang paling berkesan dan memengaruhi cara pandang Prof sendiri? Banyak. Kalau momen tuh banyak sekali ya. Salah satunya. Oke. Momen-momen seperti ini sebetulnya kita melihat ya, setiap mahasiswa itu memiliki karakter
ya, kemudian memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki proses waktu yang juga sangat berbeda-beda gitu ya. Kadang kita melihat mahasiswa itu aktif dia atau mahasiswa itu dia sering bertemu kan gitu sama dosennya gitu ya. Tapi kadang hanya sebatas dia ingin menampakkan diri dia saja gitu. Dan kalaupun momen-momen yang sebetulnya yang diingin dosen itu adalah adanya satu perubahan atau perkembangan dia ya. Tadi yang mahasiswanya tadi mungkin pasif gitu ya, nanti menjadi aktif. Ya, kadang kita melihat banyak mahasiswa-mahasiswa yang pasif itu, tapi ternyata dengan cara belajar mereka yang berbeda, ternyata mereka sangat aktif. Gitu. Kan gitu ya. Makanya kadang saya ketemu mahasiswa, dia aktif berbicara, tapi dalam menuangkan dalam suatu tulisan dia bingung. Ada mahasiswa dia kurang aktif berbicara, tapi sebegitu dia disuruh menuangkan dalam satu tulisan, oh dia pintar sekali gitu. Jadi makanya saya bilang yang paling kita lihat itu adalah bagaimana proses mahasiswa itu mulai dari yang pasif tadi menjadi aktif, kemudian sebetulnya yang kita lihat itu kita sebagai dosen ini bukan hanya melihat mencari mahasiswa yang pintar saja gitu ya, tapi kita juga di situ juga memperhatikan proses perkembangan mahasiswa kita itu tadi dari waktu ke waktu. Makanya saya bilang setiap mahasiswa itu mempunyai waktu tersendiri untuk beradaptasi dengan lingkungannya, begitu. Baik, Prof. Menarik ini, Prof. Ya. Jadi menurut Prof. Reno sendiri nih, bagaimana sih caranya membangun sikap mahasiswa agar mereka memiliki sikap keberanian untuk aktif baik dalam tulisan maupun aktif dalam berbicara gitu? Ya, sikap mahasiswa tentunya ya, aktif dalam berbicara. Sebetulnya mahasiswa kita ini kalau sikap kita lihat mungkin rata-rata sekarang sudah baik ya. Baik. Kemakaian baik, paling ada beberapa lah. Mungkin ya karena efek dari mungkin takut, grogi ya. Ada mahasiswa ini kan merasa takut ketemu dosen karena itu tadi grogi dia mau ngapain. Makanya sebetulnya perlu persiapan-persiapan ya. Untuk ketemu sama dosen itu seperti apa ya. Tentunya kita harus tahu dulu arah dan tujuan kita. Kan gitu tadi ya, arah dan tujuan kita, kemudian sikap etika ya. Dan saya sering bilangkan sama mahasiswa ya minimal kalian sebagai mahasiswa harus menanamkan nilai basic manner. Oh ya, basic manner ya. Sebetulnya ini ada poinnya ada banyak, tapi basic saja. Yang dikatakan apa? Benar, basic manner dulu ya. Maaf ya, tolong, terima kasih ya. Kemudian apa lagi? Ada 4 poin biasanya ya. Ya, terima kasih, maaf, tolong. Satu lagi apa ya? Ini kita jadi 2 SKS loh itu. Ya. Nah, itu yang harus ditanamkan dari mahasiswa. Saya sering tuh, karena sebelumnya saya juga sekarang saya kan di lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya. Sebelumnya saya menjadi ketua program studi ya. Selama 4 tahun itu saya memang banyak menemui karakter-karakter mahasiswa tentunya ya. Jadi setiap ada pertemuan sosialisasi ataupun setiap mahasiswa kita turun ke lapangan, saya selalu menurunkan sama mahasiswa, tolong tanamkan dalam diri kita itu sikap basic manner minimal. Itu minimal ya. Itu minimal yang harus kita tanamkan ya. Mau dimanapun kita nanti, mau di sekolah atau mau di kampus atau mau di tempat kerja, yang pasti kita akan selalu menggunakan nama basic itu. Minta tolong, terima kasih tentunya. Kalau kita salah kita berani untuk minta maaf ya. Yang satu lagi apa nih, Prof? Kalau boleh tahu. Oke, ya. Jadi ada basic manner ya. Salam ya. Iya, salam. Nah, kemudian udah ya. Terima kasih. Terima kasih. Tolong sama minta maaf ya. Kalau bisa tambahin satu lagi, senyum. Nanti jangan udah ini mukanya cemberut kan, kayak nggak tulus jadi ya nanti. Oke, itu Berarti dia. 5 itu termasuk basic Ya. ya, Dok. Basic gitu. Sebetulnya ada lagi ya, ada etika dan lain-lain tentu banyak sekali. Tapi ini yang paling basic yang harus kita tanamkan. Benar. Begini mahasiswa yang bingung antara bersikap aktif sama takut dianggap kayak caper gitu.
Prof, kalau menurut Prof nih, gimana cara nyimbangin keduanya? Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Ya, kita harus bedakan dulu mana mahasiswa aktif, mana mahasiswa mendominasi. Ya gitu ya. Kadang mahasiswa itu, ini dosen sudah menjelaskan nih, sudah menjelaskan panjang lebar, ada yang mau bertanya nggak gitu. Nanya nih supaya mau unjuk gigi saja. Padahal itu sudah dijelaskan. Kan gitu. Artinya kan dosen akan menilai ini anak tadi memperhatikan atau tidak sih sebetulnya. Kan begitu ya? Nah, jadi yang harus kita katakan mahasiswa itu aktif adalah dia bisa memberikan kontribusi nyata, bisa memberikan pemahaman atau pemikiran yang dia bisa sebarkan ke kawan-kawan di sekitarnya gitu. Saya banyak sekali ketemu mahasiswa-mahasiswa yang dia pengen terlihat aktif biar menjadi pusat center di kelas, gitu ya. Tapi dosen itu bisa melihat karakter dia, kayak gitu ya. Dan kadang-kadang teman yang juga, apalagi sekarang mahasiswa sekarang udah pada pintar-pintar ya, ya dikit-dikit, oh ini cari per aja nih, ini apa aja nih, kayak gitu ya. Tapi kan balik lagi ya, kita kalau bisa tanamkan pikiran-pikiran positif kita gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya emang ada teman seperti itu ya kita tunjukkan, kita memberikan begini loh, yang aktif itu kita memberikan kontribusi pada saat di kelas, pada saat riset kan gitu ya, pada saat kita ke lapangan kita bisa memberikan suatu pemahaman yang baru kepada teman-teman kita. Begitu. Jadi ini Prof, terkait dengan strategi lagi nih Prof. Kan kita kadang mahasiswa ini ketemu dengan karakter dosen yang berbeda-beda. Nah, kemudian bagaimana caranya mahasiswa agar bisa menyesuaikan? Karena di satu sisi kadang ada dosen yang menyukai aktif walaupun dia tidak paham gitu dok. Iya, iya. Jadi begini, memang kalau kita lihat karakter dosen itu berbeda-beda ya. Ada yang tipikal dosen ya ibaratnya itu betul-betul tahu waktu kapan dia harus berkomunikasi ya. Ada yang betul-betul dosennya koboi ya. Ada yang dosennya mut-mutan ya, betul. Ada juga ya. Jadi kita itu harus lihat dulu situasi ya gitu. Karena begini, pada dasarnya dosen itu pasti tidak akan pernah mempersulitkan mahasiswa. Pada dasarnya begitu ya. Karena mengapain dosen itu bertahannya lama-lama mahasiswa di kampus ya, toh bakal ketemu terus, yang ada bikin mumet dosen kan begitu ya. Jadi hal yang paling penting mungkin kebanyakan yang saya lihat ada dosen yang mut-mutan tadi itu mungkin lebih banyak ke etika, itu satu. Yang kedua, mahasiswa ini banyak nggak datang dengan persiapan, kan gitu ya. Kadang dia pengen lakukan bimbingan ya, ternyata karakter dosen ini betul-betul harus harus ini dulu, harus janjian dulu, kan gitu. Ternyata dia nggak janjian. Kadang saya juga ketemu sama mahasiswa, mohon maaf Pak, saya mau bimbingan jam berapa bisa ketemu. Ini posisinya kita misalnya di kampus saya ini gitu ya. Silakan ke ruangan sekarang, kan gitu ya. Ternyata dia masih di kosan, ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini kadang dibuat dosen, ini anak mau bimbingan atau saya pula yang nunggu dia, kan begitu ya. Nah, kita kan sebaiknya sebagai mahasiswa ya itu tadi betul-betul prepare. Jadi pastikan kalau kita pengen bimbingan itu sampai dulu di kampus, cek dosennya. Kita kan pasti sudah menilai ya, oh ini ibu nih biasanya hari ini ada segini nih, ada ini nih, kan kita bisa cari informasi, kan begitu ya. Sampai di kampus, mohon maaf Pak, saya hari ini mau bimbingan. Nanti kalau Bapak bilang, ya langsung ke ruangan saya, kita kan tinggal datang. Iya benar Prof. Ya kan? Mempersingkat waktu juga ya Mempersingkat waktu. Jadi itu tadi yang harus kita lihat juga. Jadi karakter-karakter dosen itu ya pasti wajar. Ada yang cetus, ada yang jutek, ya. Mungkin itu dimaklumi saja. Tapi percayalah sesungguhnya padahal dengan dosen-dosen seperti itu ya, dengan melihatkan sikap kita yang gigih, sikap kita yang aktif, sikap kita yang punya inisiatif tersendiri, pasti dia akan menghargai itu. Ya. Jadi begitu mungkin kira-kira ya. Menurut Prof nih, gimana cara bangun rasa percaya diri saat berkontribusi atau bimbingan terhadap dosen? Oke. Bagaimana cara berkontribusi? Iya, membangun rasa percaya diri kalau misalnya ketemu dosen mau bimbingan. Sebetulnya pertanyaan cocoknya ditanya ke mahasiswa nih ya. Tapi nggak apa-apa, karena kan saya juga pernah menjadi mahasiswa kan begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu tadi ya, membangun percaya diri sebelum kita melakukan bimbingan kepada dosen kita. Persiapan yang matang dulu yang jelas. Ya. Yang kedua, kita tahu arah topik yang akan kita bicarakan itu apa.
Kan gitu ya. Nah, setelah kita tahu arah topik bicara gitu, tentunya nanti kita akan meminta pendapat daripada dosen itu. Gitu ya, minta pendapat daripada dosen, kemudian sudah tahu nanti dikasih arahan gitu ya. Kemudian kalau bisa, yang paling penting ini adalah kita sudah punya inisiatif sendiri. Sebelum kita bertemu sama dosen misalnya, kita udah mencari referensi atau jurnal dulu. Ya gitu ya. Nanti setelah mencari referensi, Bu, saya udah tanya ini tapi saya kurang mengerti. Iya benar. Kan begitu ya. Kadang ada dosen, kadang mahasiswa yang sudah dijelaskan sama dosennya, iya Pak, udah saya cari, enggak ini, udah lebih paham gitu. Nah, ini padang karakter mahasiswa yang berbeda. Jadi kepercayaan diri tadi prepare betul-betul matang. Ya, siapkan mental, siapkan apa yang mau dibicarakan, siapkan topik apa yang mau kita bahas, apa mau kita diskusi. Prinsip sederhana sebetulnya, ya. Datang, jumpai dosen, kan gitu ya. Siapkan catatan, ulang perbaikan. Nah, sederhana saja prinsipnya. Jangan aja ya Prof. Iya, Jadi persiapan itu memang ada di diri mahasiswa. dari masing-masing. Jadi jangan pernah kita untuk menemui dosen, kita tidak membuat catatan atau kita tidak mempunyai persiapan, karena itu akan menghilangkan kepercayaan diri kita untuk bertemu sama dosen bimbingan. Baik, Profesor. Ya. Luar biasa ya teman-teman. Apa yang telah disampaikan oleh Profesor Reno. Mungkin ini Prof terakhir dari kami. Mungkin ada beberapa pesan yang Prof Reno ingin sampaikan kepada seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa di Provinsi Riau ini, agar bisa mempelajari dan mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak canggung atau takut dengan dosen gitu. Mungkin boleh, Prof. Oke, paling pesan dari saya untuk adik-adik mahasiswa yang ada di Provinsi Riau, ya, yang pertama yang harus kita lakukan dalam diri kita adalah tanamkan nilai basic manner itu, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu waktu, ya, kapan kita harus berkonsultasi kepada dosen, ya, kapan kita harus berkomunikasi dengan dosen, dan tentunya dalam komunikasi kita mengharapkan yang namanya komunikasi dua arah, ya, tahu kapan kita memberikan pernyataan dan tahu kapan kita memberikan pernyataan, gitu ya. Dengan adanya komunikasi, dan saya juga percaya mahasiswa sebenarnya lebih senang dihargai, kan gitu ya. Benar. Karena dengan mahasiswa dihargai, tentunya nanti dengan sendirinya mahasiswa itu akan memberikan suatu pengalaman-pengalaman, atau nanti akan terbuka sendiri dengan dosennya, kan gitu ya. Dengan dia terbuka sendiri dengan dosennya, nanti dosennya akan melihat, oh ternyata anak ini punya potensi. Nah, kadang makanya mungkin nggak tahu dosen-dosen di luar sana, saya nggak tahu apakah ada dosen yang menghakimi mahasiswanya lalu mengklaim just, oh ini salah, oh ini nggak betul. Jadi mungkin untuk dosen-dosen di luar di Provinsi Riau juga, ya mungkin ya, kalau saran saya juga jangan pernah sekali kita juga pernah mengklaim kesalahan mahasiswa, walaupun dia salah. Tapi lebih baik kita analisa dulu dengan memberikan arah-arahan yang pelan-pelan terus. Seperti itu terus ya. Pelan-pelan, sehingga nanti melihatlah perkembangan mahasiswa itu ke depannya, saya yakin akan menjadi mahasiswa yang berguna ya untuk ke depannya. Dan saya juga sering sekali mendapatkan kasus mahasiswa mungkin pada saat dia di kampus bisa dikatakan akademiknya kurang, kayak gitu ya, etikanya ya mungkin dikatakan ya pas-pasan, tapi ternyata setelah dia masuk ke dunia kerja, karirnya luar biasa. Makanya kadang kita nggak tahu ya takdir seseorang itu seperti apa gitu ya. Mungkin sekarang mungkin mahasiswa tuh butuh bimbingan kita, mungkin suatu saat kami sebagai dosen yang mungkin butuh mereka nanti suatu saat. Jadi mungkin itulah. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, pesan saya cuma satu ya. Saya sering juga tanamkan ini kepada mahasiswa saya, learning to learn, not learning to smart. Ya, belajar dan teruslah belajar. Belajar bukan untuk mencari suatu kepintaran, karena kebanyakan mahasiswa yang merasa diri dia pintar, yang merasa diri dia hebat, yang merasa diri dia menonjol, pasti kebanyakan terjebak dalam pemikiran dia. Karena apa tadi? Karena sudah tak percaya lagi sama orang lain. Nah, jadi begitu pesan saya. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ya Prof. Apa yang telah disampaikan oleh Profesor Reno tadi jadi satu pesan penting pada podcast kita kali ini. Mungkin
Bisa dibantu Oke, oleh buat teman-teman mahasiswa yang ada di luar sana nih, ingat melangkah selagi kamu bisa. Setiap hubungan baik yang kamu bangun dari hari ini untuk masa depan kamu yang akan datang. Oke, terima kasih. Saya Anisha Aulia. dan saya Herwanto. Pada kesempatan ini pamit undur diri pada podcast kali ini dengan Profesor Rena. pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.